Oke, bentar Bapak ikut dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Jumpa kembali di ruangan ini, platform Zoom meeting ini untuk melanjutkan materi kita tentang psikologi umum 1 gitu ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini merupakan satu amal ibadah bagi kita. Ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu, tuluskan hati kita, bersihkan pikiran kita bahwa hari ini menggunakan waktu mungkin 1 jam ke depan untuk kita belajar gitu ya tentang sesuatu yang berkaitan dengan psikologi. Oleh karena itu, biar kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu, mari kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Alhamdulillah, hari ini kita ada 33 orang yang bisa hadir di mata kuliah Bapak. Kemudian kita evaluasi dulu untuk ujian tengah semester kemarin. Bapak sudah membuat pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Gitu. Dari apa yang kita ujian kemarin, Bapak tanya tentang bagaimana proses sejarah psikologi, apa itu psikologi, saya rasa itu bisa jawab semua lah ya. Kemudian pertanyaannya tentang aliran-aliran psikologi, berikan pendapat Anda tentang aliran itu dan analisa. Nah, itu kan aliran-aliran psikologi kemarin kita ada buat tugas juga. Kemudian Bapak suruh juga lebih detail menjelaskannya. Tugas-tugas itu saya rasa bisa jawablah semuanya ya. Kenapa? Karena sudah dipelajari aliran-aliran itu. Nah, sebagai sebuah aliran psikologi yang memandang perilaku manusia itu tentu itu namanya pendapat manusia. Nah, kalau di situ Bapak minta bagaimana pendapat kalian? Bapak ingin melihat sejauh mana tingkat kemampuan menganalisa, memahami sebuah masalah gitu. Kemudian bicara tentang metode. Kenapa psikologi itu dikatakan sebagai ilmu? Ideal apa? Pertama ideal syaratnya sebagai ilmu. Sesuatu dikatakan sebagai ilmu karena apa? Pertama ada saya lupa pula. Psikologi itu dikatakan sebagai ilmu karena dia ada ideal. Ada apa ideal? Ada objek. Setelah ada objek, habis itu ada paper. Dia dikatakan sebagai ilmu karena ada metode ilmiahnya. Oke, dan tersusun secara sistematis kan gitu ya Muhammad Kobi ya kemarin, Kairijal Syukri, Meli gitu ya kemarin kita bahas ya. Nah, hari ini kita akan bahas lagi. Kemudian Bapak udah tentang metode ilmiah psikologi, terus bicara tentang pertanyaan perkembangan dari manusia gitu ya. Oke, itu yang sudah kita bahas pada menit kemarin. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia juga. Oke, sebelum kita belajar, Bapak ingin nanya kepada kalian, ini gambar apa? Waktu apa Pak? Atur Pak. Jam pasir. Jam pasir. Jam pasir. Oke. Muhammad Kobi bilang jam pasir. Tapi kamu bilang apa, Dil? Muka orang Pak, 2 muka orang Pak. 2 muka orang. Oke. Yang lain ada punya pendapat? Yang lain ada punya pendapat enggak? Nah, ini gambar apa? Sama Pak, muka orang Pak. Oke. Kayak Rijal bilang sama Pak, muka orang. Andi, kamu tidur juga lagi, Andi? Enggak, Pak. Nah, gambar apa? Apa, Pak? Muka orang, Pak. Muka orang dilihat dari mana?
Yang hitam, Pak. Wajahmu, suaramu kayaknya tuh nggak ada semangatnya. Semangat, Meli? Pak, semangat. Gitu, baru nampak jantanmu. Tidak ada semangat suara. Meli, gambar apa, Mel? Gambar muka orang, Pak. Gambar muka orang. Giovanni, gambar apa? Sama, Pak, gambar muka orang. Cemara? Muka orang, Pak. Oke, Sakila? Jam pasir, Pak. Jam pasir. Diana? Jam pasir, Pak. Jam pasir. Mariana? Jam pasir, Pak. Saskia? Muka orang, Pak. Muka orang. Andi? Saya udah tadi, Pak. Sudah. Wajahmu. Ya, oke, tadi sudah ya. Sylvia? Ini Bapak yang ambil nama-nama yang ada wajahnya aja ya. Yang ada kameranya. Oke. Siti? Tadi udah Siti? Muka orang, Pak. Nah, kenapa kok ada dua jawaban yang berbeda padahal gambarnya sama? Ada yang bilang muka orang, ada dua orang yang berhadapan, kata si Aidil, ada jam pasir. Mana yang betul? Dua-duanya, Pak. Baik, kayak Rizal, dua-duanya betul. Oke, Adil, coba kamu berikan alasan jam pasir itu, yang bilang jam pasir tadi siapa? Berikan alasannya. Tergantung pandangan orang, Pak. Tergantung pandangan orang, Pak. Tergantung pandangan orang. Oke, Nalkobi bilang itu tergantung dari pandangan orang, Pak. Gitu. Hari ini kita akan bicara itu. Ya, apakah salah orang yang siapa si Sakia tadi? Sakia bilang ini kan jam pasir ya, Sakia ya. Jadi kemudian siapa lagi? Aidil bilang itu adalah jam pasir. Alasanmu kenapa, Aidil? Dua muka orang, Pak. Dua muka orang. Oke, alasannya apa? Kalau dilihat dari warna yang hitam tuh kayak muka orang yang sedang bertatapan, Pak. Kalau lihat dari background dari warna hitam itu nampak ada dua orang yang saling bertatapan. Yang tadi bilang pasir itu siapa? Jam pasir. Siapa tadi yang bilang jam pasir? Oke, Muhammad Nur Kobi. Oke, apa alasannya, Kobi? Tergantung pandangan orang, Pak. Tergantung pandangan orang. Nah, hari ini kita bicara tentang itu. Gitu ya. Kita bicara tentang yang namanya sebuah proses yang disebut dengan sensasi dan persepsi. Kenapa orang sering kelahi? Kenapa orang terjadi misunderstanding? Kenapa orang tidak bisa memahami gitu ya tentang sesuatu? Nah, karena ada satu topik dalam psikologi itu yang disebut dengan sensasi dan persepsi. Yang punya buku ini silakan dibuka ya, yang punya buku ini ya, silakan buka halaman 222. Oke, itu bicara tentang sensasi dan persepsi. Nah, oke. Nah, sekarang kita harus bahas dulu bagaimana kita mengindra dan mempersepsikan dunia ini. Ini kan adalah sensasi kan. Nah, ini kan ada orang yang bilang, oh ini ada dua gambar orang yang saling berhadapan. Ini adalah jam pasir. Apakah salah orang mengatakan seperti itu? Enggak. Gitu. Itu yang disebut dengan sensasi dan persepsi. Nah, dalam psikologi, kenapa itu dipelajari? Karena dengan mempelajari sensasi dan persepsi, kita akan bisa memahami bahwa setiap orang mempunyai pikiran, pendapat, perasaan, dan merespon sebuah stimulus itu berbeda-beda. Tidak boleh kita memaksakan apa yang pikiran kita itu kepada orang lain. Itu disebut dengan sensasi dan persepsi. Nah, kita akan bahas itu hari ini, ya. Itu disebut dengan sensasi dan persepsi. Jadi kita akan bahas itu, sensasi dan persepsi. Jadi sensasi itu adalah proses penerimaan. Oke, di sini ada sebuah proses penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu, dimulai dari proses penerimaan informasi yang paling awal, yaitu sensasi. Kemudian diikuti dengan proses persepsi,
Oke. Diikuti oleh sebuah proses persepsi ya. Oke. Dan kemudian sampai pada penyimpan dan menggunakan kembali informasi tersebut. Gitu. Nah, itu jadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kita hari ini bicara tentang sensasi dan persepsi. Jadi sensasi itu adalah proses menerima energi dari lingkungan, ya, gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami dulu kayaknya. Jadi sensasi adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan luar. Oke, rangsangan itu ya bisa terdiri dari atas energi fisik seperti cahaya, suara, dan panas. Itu adanya sebuah stimulus. Rangsangan dideteksi oleh namanya sel reseptor khusus pada organ indera. Nah, rangsangan tadi itu, stimulus tadi itu adalah proses menerima energi rangsangan. Oke, diterima oleh panca indera kita. Nah, bisa jadi seperti cahaya, suara, dan panas. Nah, rangsangan dideteksi oleh sel reseptor khusus pada organ indera mata, telinga, kulit, hidung, dan lidah. Nah, gitu. Berarti ada panca indera, ada stimulus kan. Nah, proses penerimaan dan pengelolaan informasi dalam diri individu dimulai dari proses penerimaan informasi yang paling awal. Nah, disebut dengan sensasi, gitu ya. Nah, oleh reseptor. Nah, ketika sel reseptor mencatat adanya rangsangan, contoh kayak tadi Bapak kasih gambaran di sini kan, gambar. Artinya ada sensasi di sini. Kalian lihat gambar ini melalui apa? Melalui panca indera. Oke, kalian lihat gambarnya. Di saat kalian lihat gambar ini, kemudian kalian dengarkan omongan Bapak. Berarti ada dua panca indera yang menerima rangsangan. Ini gambar apa? Kata Bapak kan. Di sana Bapak bilang, ini gambar apa? Berarti didengar oleh telinga kalian. Dilihat oleh mata. Maka di situ, ketika sel reseptor mencatat adanya rangsangan, maka semua orang yang ada di Zoom ini akan mempunyai pendapat tadi. Oke, si Kobi bilang, oh jam ini, jam pasir. Si Adi bilang, oh itu ada dua orang yang saling bertatapan, gitu ya. Nah, apakah salah? Enggak salah. Nah, energi tersebut dikonversi menjadi impuls kimia listrik. Nah, proses perubahan energi fisik menjadi energi kimia listrik itu disebut dengan transduksi, namanya transduction. Nah, maka setelah itu, transduksi menghasilkan potensi aksi yang mengalirkan informasi mengenai rangsangan melalui sistem saraf ke otak. Oke. Nah, ketika rangsangan itu sampai ke otak, informasi bergerak ke bagian yang berhubungan dengan korteks cerebrum. Gitu di sini. Ya. Nah, di sini tadi jadi bagaimana dia mengolah informasi sehingga memunculkan sebuah persepsi, gitu ya. Itu ya, proses penerimaan dan pengolahan informasi dalam diri individu dimulai dari proses penerimaan informasi yang paling awal yaitu sensasi. Nah, berarti tadi sensasi ada apa? Proses menerima energi rangsangan dari lingkungan. Itu ditangkap oleh panca indera. Maka melalui sistem disebut di sini impuls kimia listrik tadi, melalui disebut apa? Dalam psikologi Pak Al, neurotransmitter. Neurotransmitter itu membawakan informasi itu ke otak. Nah, gitu ya. Maka terjadi proses transduksi. Nah, oke. Kemudian otak memberikan makna ini tadi ya. Setelah itu proses sensasi tadi di sini, manusia selalu dikelilingi oleh berbagai sensasi. Nah, di contohnya, ini Bapak salah tulis nih, di kafe, telinga menangkap suara musik, hidung mencium wangian bunga, contohnya gitu ya. Nah, tadi. Nah, kemudian setelah itu melalui alat indrala, manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Tadi dengan berinteraksi dengan dunianya dia. Oke. Nah, berarti ada stimulus, berarti ada rangsangan. Kan tadi ada sensasi, itu adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan. Nah, lingkungan kita lihat, kita dengar, kita cium, kita rasa, kita kecap gitu ya. Nah, ada 5 panca indera kita. Nah, kemudian setelah itu indera manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya tadi.
Nah, maka setelah itu sensasi adalah sebuah proses menangkap stimulus tadi melalui alat indera, berasal dari kata sense yang berarti alat indera yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya tadi. Itu yang disebut dengan sensasi tadi. Nah, kemudian ketika kita mengenal ada 5 alat indera, bahwa yang tadi ada penglihatan melalui mata, pendengaran melalui telinga kita, kemudian perabaan, melalui kulit, penciuman, hidung, dan perasa pengecap itu lidah. Nah, ini alat indera kita. Nah, sehingga rangsangan-rangsangan yang berada di luar sekeliling kita, di lingkungan kita, maka ditangkap oleh panca indera stimulus itu. Nah, melalui tadi. Nah, sehingga setelah ditangkap, indera terpenting manusia adalah penglihatan, kemudian baru pendengaran. Nah, manusia memanipulasi benda-benda dengan tangan sehingga indera peraba pun menjadi penting gitu ya di dalam sebuah proses sensasi tadi. Nah, setelah proses sensasi, selain kelima indera itu, dunia psikologi juga mengenal indera namanya kinestesis dan vestibular gitu ya. Ada kinestesis dan vestibular. Nah, kinestetis adalah indera yang memberi informasi tentang posisi tubuh dan anggota badan. Ya, kinestetis ya. Kemudian kalau vestibular tadi adalah indera keseimbangan. Indera ini menolong menjaga keseimbangan. Misalnya saat seorang naik sepeda, alat indera ini berada di bagian dalam telinga gitu ya, yang menjaga keseimbangan kita dalam melakukan sesuatu, naik motor, naik sepeda gitu ya, atau meniti satu kayu contohnya, atau mungkin tegak berdiri satu gitu contohnya. Nah, itu dia. Nah, proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf yang dimengerti oleh otak melalui proses tersebut tadi apa? Proses transduksi tadi. Oke, paham ya? Tadi sensasi kita udah paham, proses bagaimana perilaku itu terbentuk dengan cara persepsi tadi. Kenapa orang kok terjadi misunderstanding, misperception, miskomunikasi gitu ya. Kemudian miscommunication itu terjadi, kemudian orang kelahi atau mungkin di rapat kalian sering gitu ya. Ada individu-individu yang kadang memaksakan pikirannya kepada orang lain gitu. Nah, kenapa? Karena apa yang dia tidak bisa memahami bahwa seseorang mempunyai cara berpikir yang berbeda dari perspektif yang berbeda. Nah, jadi proses sensasi itu terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf yang dimengerti oleh otak melalui proses namanya transduksi. Transduksi tadi itu apa? Proses mengubah energi fisik menjadi energi kimia listrik. Itu tadi ya, itu disebut dengan transduksi. Itu transduksi proses apa dipahami ya? Transduksi itu adalah proses mengubah energi fisik menjadi energi kimia listrik. Itu disebut dengan proses transduksi. Ya, yang akan membawakan impuls sistem-sistem kimia listrik tadi itu melalui neurotransmitter ke otak. Nah, di situ berjalan namanya persepsi. Sensasi. Nah, agar dapat diterima oleh indera, stimuli harus cukup kuat dengan melewati batas minimal intensitas stimulinya. Misalnya, mata manusia hanya dapat menangkap stimuli yang mempunyai panjang gelombang antara 380 sampai 780 manometer gitu ya. Nah, sehingga kemampuan daya lihat kita itu akan sangat mempengaruhi proses alat indera kita tadi itu daya minimal intensitas stimulinya itu gitu. Intensitas stimuli, kekuatan rangsangannya. Stimuli itu kan rangsangan gitu untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan rangsangan yang ada di lingkungannya tadi gitu. Nah, dia hanya bisa menangkap gelombang antara 380 sampai 780 derajat. Maka dilewat dari situ dia akan mempunyai pandangan yang berbeda gitu. Contoh kalau malam gitu ya, terus ada mungkin kelelawar datang atau mungkin terbang gitu ya, atau mungkin ada kelebatan bayangan, dia udah takut duluan karena dipikirnya hantu. Nah, itu kan persepsi gitu. Padahal yang lewat itu adalah kelelawar. Contohnya gitu. Nah, sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal tadi.
Oke. Nah, sensasi dipengaruhi oleh faktor situasional dan faktor personal. Apa situasional? Faktor dari luar, misalnya lembutnya suara, tajamnya pebauan gitu ya. Kalau kamu lewat di dapur orang siang-siang atau pagi-pagi ini, ada orang goreng ikan asin gitu ya. Kok bau ikan asin? Nah, kamu udah tahu dulu mempersepsikan, oh dia goreng ikan asin. Bau sesuatu, oh ini jengkol, contohnya kayak gitu. Terus lembutnya suara gitu. Itu akan mempengaruhi faktor situasional gitu ya. Ada orang yang ngomongnya pelan-pelan gitu ya. Gitu desah-desah gitu, oh ini orang nih kayak gini nih, langsung kita mempersepsikan suaranya, oh dia kayak gini. Itu sensasi yang dipengaruhi oleh faktor situasional gitu. Misalnya tadi Bapak bilang lembutnya suara gitu, oke, tajamnya pebaunan, sehingga dengan kemampuan kita mencium sesuatu melalui hidung kita langsung bisa menebak, oh dia menggoreng jengkol, oh dia menggoreng ikan asin, oh dia memasak ini gitu ya. Kenapa? Karena bau tadi itu mempersepsikan sesuatu terhadap apa yang pernah kita alami di lingkungan kita. Itu situasional. Ada faktor yang disebut dengan personal. Hal-hal yang dimiliki seseorang, misalnya kapasitas alat indera, pengalaman lingkungan budaya, nah itu akan mempengaruhi faktor personal. Kapasitas ala indera itu maksudnya apa? Nah, kemampuan daya tangkap kita, panca indera kita beda-beda. Ada kemampuan matanya itu mungkin sudah minus atau plus gitu ya, kacamatanya gitu ya, sehingga daya jangkauan itu berbeda gitu karena kapasitasnya. Pendengarannya udah mulai turun gitu ya. Jadi kalau ada bapak mamamu udah tua gitu ya, kalau dia mempersepsikan salah bisa jadi karena kapasitas faktor personalnya itu yang bermasalah, alat inderanya yang sudah mulai terbatas, kemudian karena pengalamannya masa lalunya itu yang mungkin bermasalah, atau lingkungan budayanya. Jadi sensasi itu tadi kan kita sudah pahami adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan tadi. Ya, jadi pengaruh oleh dua faktor ini, faktor situasional dan faktor personal. Maka sensasi itu akan dibawakan ke otak. Nah, melalui sistem kimia listrik dari tubuh kita tadi gitu. Ya, itu ya, paham ya sampai di sini. Contoh faktor personal dan situasi. Keran bocor di malam hari dapat membangunkan Ibu Amir. Sedangkan Pak Amir yang tidur di sebelahnya sama sekali tidak terganggu. Tidur aja dia, ngorok aja dia gitu. Nah, kenapa? Karena tadi keran bocor tadi alat indera menangkap stimulus. Lalu stimulus tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Oke. Oke, di sini ya. Nah, proses tadi ini keran bocor. Contohnya tadi ya, keran bocor di malam hari dapat membangunkan Ibu Amir. Kenapa? Karena Ibu Amir menganggap, oh, kasihan air nih mubazir. Kasihan nih air nih terbuang aja, ada apa nih gitu ya. Jadi ibu tuh mempersepsikan macam-macam kalau orang tua kita itu. Jadi kalau kamu lambat pulang dari rumah, mama kamu itu pasti udah risih gitu ya, udah cemas, udah marah, udah takut, karena dia akan mempersepsikan terjadi sesuatu pada dirimu nanti, jadi khawatir timbul. Sementara bapaknya alah ngantaklah dia udah besar kok, dia tahu dia mana yang baik mana buruk, contohnya kayak gitu. Nah, sehingga kondisi itu yang akan mempengaruhi faktor personal dan situasional tadi gitu. Maka Pak Amir ya santai-santai aja tidur, ibunya pula yang khawatir, apa tuh bang, enggak apa-apa tuh dong, nah, contoh kayak gitu. Paham ya, sering kayak gitu kalian kan? Kenapa? Karena persepsi seorang sensasi ibu terhadap sesuatu itu akan mempengaruhi persepsinya, macam-macam pikirannya, panjang pikirannya. Oke, karena perempuan itu lebih dominan emosinya. Kalau laki-laki bicara terhadap segala sesuatu, memahami lingkungannya itu dengan lebih banyak menggunakan logikanya. Nah, tidak apa-apa tuh, santai aja lah. Nah, tapi kalau perempuan kan sangat-sangat sensitif karena terhadap segala sesuatu masalah, dia langsung emosional, langsung berpikir macam-macam, langsung khawatir, langsung takut, langsung macam-macam mikirnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan faktor di sini tadi
personal dan situasi gitu. Tapi coba kalau ada orang yang malam-malam gitu ya, malam-malam ketok pintu gitu, atau mungkin memecahkan kaca gitu ya. Nah, bapaknya pasti langsung diambilnya apa gitu ya, langsung dia lari gitu. Woi, siapa tuh? Gitu. Kalau ibu udah takut duluan katanya. Nah, itu persepsinya beda. Padahal mungkin burung yang tebang kuat gitu ya, akhirnya terbentur dengan kaca rumah sehingga pecah. Nah, tapi beda-beda reaksinya karena tadi tergantung bagaimana ya impuls saraf lingkungan itu disampaikan ke otak. Oke. Nah alat indera menangkap stimulus tadi di sini disebutkan ya. Di sini bagaimana proses dari sebuah ini tadi. Alat indera menangkap stimulus, lalu stimulus tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Di sini. Ya, di sini terjadi sebuah proses yang udah mulai pada sebenarnya persepsi. Persepsi itu ada otak memberikan makna setelah sebuah stimulus dari lingkungan ditangkap ya, energi proses menerima energi rangsangan dan lingkungan tadi diterima oleh sensasi memulai oleh alat kimia listrik tubuh neurotransmitter, kemudian masukkan ke otak. Nah, sampai di otak, kemudian otak memberikan makna terhadap sensasi melalui namanya persepsi. Nah, apa disebut dengan perception orang bilang ya. Jadi persepsi adalah proses mengatur dan mengartikan informasi sensoris untuk memberikan makna gitu ya, memberikan makna terhadap sebuah stimulus tadi itu gitu. Nah, sel-sel reseptor pada mata kita mencatat benda berwarna perak di angkasa, tetapi sel-sel ini tidak melihat sebuah pesawat. Oke, contohnya ya, sel reseptor di telinga bergetar dengan cara tertentu, tapi sel-sel ini tidak mendengar sebuah simfoni. Nah, menemukan pola-pola bermakna dari informasi sensori inilah disebut dengan persepsi. Nah, proses merasa dan mempersepsi memberikan sudut pandang 3 dimensi kepada kita tentang matahari terbenam. Sebuah konser musik rock, sentuhan kasih sayang, rasa manis, dan juga aroma bunga dan mentol, contohnya gitu. Jadi persepsi itu adalah sebuah proses otak dalam mengatur dan menginterpretasi informasi sensoris dan memberikan sebuah makna gitu. Jadi ya tadi yang kita pahami, hal indera menangkap stimulus, lalu stimulus tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah gitu. Nah, disinilah terjadi apa yang disebut dengan proses persepsi, cara kita menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem indrawi kita tadi gitu. Nah, maka di situ otak akan memaknai, menginterpretasi, mengorganisir, menilai informasi tadi itu. Nah, kalau seandainya kita mempunyai cara berpikir yang positif, cara kita memahami sebuah informasi itu dengan baik, maka pula perilaku kita terhadap sesuatu stimulus tadi juga akan baik, juga akan positif. Tetapi kalau kita menilai, mengorganisir, menginterpretasi sesuatu informasi atau rangsangan yang diterima oleh panca indera tadi negatif, nah, maka reaksi energi kita, maka reaksi perilaku kita terhadap stimulus tadi juga akan negatif. Nah, paham sampai di sini? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Di sini terjadi sebuah persepsi. Kenapa orang mempunyai berpikir yang sama? Kenapa? Karena dia menilai informasi, menilai rangsangan stimulus tadi juga negatif gitu. Maka disinilah yang terjadi yang disebut dengan pemahaman kita terhadap sesuatu. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan persepsi. Oke ya. Nah, di sini sampai di sini ada pertanyaan. Ada? Contoh, ketika mencium wangi bunga melati, Anda mengalami yang namanya sensasi. Anda menyadari wewangian tersebut sama dengan parfum jasmin yang dipakai sahabat Anda. Nah, kesadaran atau interpretasi Anda atas wewangian bunga itulah yang disebut dengan persepsi. Gitu ya. Nah, gitu. Bisa contohkan yang lain?
Contohnya kayak gini. Jadi persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi. Gitu. Dengan melakukan persepsi, manusia memperoleh pengetahuan baru. Gitu ya. Jadi sensasi tidak akan bermakna apabila tidak sampai ke otak dia, gitu ya. Nah, persepsi mengubah sensasi menjadi informasi tadi. Kenapa? Karena dimaknai. Jika sensasi adalah proses kerja indera kita, maka persepsi adalah cara kita memproses data indrawi tadi menjadi informasi agar dapat kita artikan, gitu ya, sehingga kita bisa dapat artikan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita indera, apa yang kita tangkap dari lingkungan kita tadi. Oke, jadi sensasi itu berkaitan dengan tadi apa? Proses menerima energi dan rangsangan dari lingkungan, berarti yang berperan di situ adalah alat indera. Maka di saat ada sensasi, pasti dengan sensasi itu akan dibawa informasi itu melalui neurotransmitter, melalui tadi apa namanya, menjadi impuls kimia listrik tadi itu masuk ke otak. Maka sampai di otak, dia akan mengartikan, memahami, memaknai sebuah informasi tadi. Nah, maka terjadilah sebuah proses persepsi. Berarti kan sampai di otak fungsinya menginterpretasi, memaknai, menilai, mengorganisir informasi tadi. Oke. Nah, contohnya tadi ya, ketika melihat seseorang di supermarket, apa itu sensasi atau persepsi? Sensasi ya. Oke, sensasi ya, sama ya. Itu disebut dengan sensasi. Nah, kemudian ketika melihat orang di supermarket, nah ketika menyadari dia teman lama Anda, maka itu akan muncul disebut dengan persepsi. Nah, itu contohnya. Ketika Anda menangkap suara, sebuah bunyi, seperti kalian dengar suara Bapak sekarang gitu kan, itu baru sensasi. Tetapi suara itu akan menjadi bermakna ketika menyadari suara itu adalah panggilan bagi Anda. Gitu. Coba bilang, Salma, gitu ya. Nah, dia menyadari, oh, Pak Fikir manggil saya, itu persepsi terbentuk. Gitu. Nah, paham ya sampai di sini? Nah, kalau kita lihat gambarnya itu terjadi, bagaimana sebuah proses itu terjadi, oke, kita lihat alurnya, bagaimana sebuah persepsi itu terbentuk gitu ya. Ntar Bapak akan lihatkan dulu bagaimana sebuah persepsi itu terbentuk, alurnya gitu. Oke, sebentar Bapak ambilkan ini. Nah, oke. Nah kalau kita lihat persepsi itu gini. Sensasi dan persepsi itu adalah sensasi penginderaan, persepsi itu pengamatan unsur-unsur pada objek, reseptor, dan perhatian. Nah kalau kita lihat ini, oke, lihat ya. Berarti bagaimana proses sensasi dan persepsi pada diri manusia? Oke. Nah, pertama adanya tadi apa? Adanya stimulus, ada rangsangan. Kan tadi ada proses persepsi itu terjadi karena adanya sebuah sensasi tadi ya. Nah, sensasi itu adalah proses menerima energi rangsangan dari lingkungan. Berarti ada stimulus dulu. Oke. Ada stimulus, berarti ada rangsangan. Setelah ada rangsangan, nah maka stimulus itu kan tadi ada batas, ambang batasnya. Apakah stimulusnya itu kuat atau lemah gitu. Maka stimulus itu akan ditangkap oleh panca indera kita. Gitu ya. Nah, panca indera, apakah itu dilihat, apakah itu didengar, karena tadi penglihatan yang lebih tinggi, habis itu pendengaran, baru setelah itu ada penciuman, peraba, pengecap, atau kemudian tadi ada namanya, ada kinestesi dan pitaburis tadi ya, ekstrasensoris, indera atau disebut dengan sixth sense tadi ya. Nah, maka itu disebut dengan sensasi. Maka sensasi tadi itu yang ditangkap oleh panca indera tadi, itu akan dibawakan, dikirim ke otak. Di situ otak fungsinya apa? Memaknai. Gitu ya, memaknai. Nah, proses-proses yang mempengaruhi persepsi tadi itu di sini. Oke. Nah, maka muncul disebut dengan persepsi. Ini ada suara siapa nih? Oke. Oke, maka terjadi sebuah persepsi. Nah, persepsi itulah tadi sebuah proses untuk memaknai tadi,
Itu kita sebut dengan persepsi. Proses otak dalam mengatur dan menginterpretasi informasi sensoris dan memberikan makna. Itu persepsi. Nah, sorry, Bapak close dulu nih. Ada yang ribut-ribut nih. Oke, mute all. Nah, terjadilah sebuah persepsi. Gitu. Nah, sehingga persepsi tadi itu ada persepsi visual, ada persepsi individual. Kalau persepsi visual tadi, ini gambar apa? Ada bilang, oh ini gambar jam pasir, ada gambar orang, itu visual. Gitu ya. Ada persepsi individual yang akan mempengaruhi cara berpikir, perilaku seseorang terhadap sebuah rangsangan tadi, stimulus. Nah, maka di sini kan muncul perilaku nih. Persepsi visual mungkin dia mempunyai pikiran, pendapat, menurut saya nggak kayak gitu, menurut saya ini. Nah, menurut orang ini enggak kayak gini gitu ya. Menurut saya ini. Nah, sampai kapan kita bertengkar terhadap sesuatu perbedaan di mana kita mempunyai pemikiran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Maka ada persepsi individual yang dimunculkan di dalam diri kita, pikiran kita, perasaan kita gitu ya. Kenapa? Karena kita memaknai sebuah stimulus tadi itu berbeda-beda. Oke, paham sampai di sini ya? Bagaimana proses sebuah persepsi itu terjadi. Gitu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, sampai di sini. Nah, maka tadi kita akan bahas tadi stimulus ya. Ada stimulus, berarti ada ambang stimulus tadi, ada namanya lower threshold, batas minimum suatu stimulus sehingga dapat dirasakan, atau nanti ambang terminal atau disebut dengan upper threshold, batas maksimum suatu stimulus hingga bila ditambah tidak dapat dirasakan lagi pertumbuhannya. Nah, kepekaan merasakan stimulus di antara ambang tadi itu, oke, dan kemudian berbeda antara individu. Yang tadi itu ya, ambang stimulus dengan ambang terminal tadi. Nah, perbedaan antara individu, ambang perbedaan, differences threshold. Jadi cara kita memahami itu terhadap sesuatu juga akan berbeda di sini. Kenapa orang berbeda, Pak, dalam mempersepsikan itu? Karena tadi ambang batas threshold-nya ada low threshold, ada di sini high threshold atau mungkin upper threshold, kemudian low threshold. Nah, jadi ambang batas dia mengindra itu. Jadi jangan disalahkan orang kalau orang mempunyai beda pendapat, beda pikiran, beda rasa, beda perasaan terhadap sesuatu gitu. Kenapa? Karena dia sampai di situ dia cara memaknai sebuah informasi. Terus kalau kita salahkan orang, nggak bisa karena cara memahaminya sampai segitu gitu. Tapi kadang-kadang orang kan tidak bisa memahami gitu. Nah, begitulah cara pemahaman dia terhadap sesuatu stimulus atau rangsangan yang ada di lingkungannya sendiri gitu. Jadi jangan sama-samakan cara pikirmu dengan mamamu, cara pikirmu dengan kakakmu, cara pikirmu dengan adikmu. Kenapa? Karena dia memahami sebuah stimulus berbeda. Karena tadi tergantung faktor situasional dan faktor individual, lingkungan ya, faktor personal dan faktor situasional dari sebuah stimulus tadi. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ini, tentang persepsi tadi? Sebelum Bapak lanjutkan, ada pertanyaan? Saya, Pak. Oke, apa pertanyaannya tuh, Nah? Kenapa ada orang yang bisa melihat musik? Kenapa orang ada yang bisa melihat musik? Melihat musik maksudnya? Itu, Pak, sinestesia. Oke. Tadi ya, kalau musik itu kan dinikmati ya, didengerin ya, simfoninya tadi. Berarti kan dia menggunakan yang namanya indera, sensasinya itu diterima oleh pendengaran gitu. Itu normalnya gitu. Tetapi apa yang ditanya si Salsa tadi itu, gimana sih Pak kalau ada orang yang melihat musik? Itu udah masuk ke ranah tadi ya, ranah yang namanya sixth sense ya, yang di mana dia mempunyai gejala atau mungkin
gifted gitu ya, ada orang yang mempunyai kelainan gitu ya, yang mempunyai kelebihan terhadap sesuatu gitu. Nah, apakah bisa? Ya bisa aja, itu karena dia mempunyai sesuatu tadi yang sixth sense tadi itu gitu. Kalau musik biasanya kan didengerin, itu normal ya, asal saya. Iya, Pak. Nah, karena itu Iya, Pak. kan karena musik berupa simfoni kan, kumpulan dari simfoni itu kan kumpulan dari bunyi-bunyian yang punya nada gitu kan, sehingga dia akan membentukkan sebuah lagu gitu. Itu kan simfoni. Nah, simfoni itu kumpulan dari musik-musik tadi itu yang dia diatur nadanya sehingga dia melantunkan sebuah melodi yang enak untuk didengar gitu. Nah, maka itu yang ditangkap oleh panca indera yang bagian telinga, sehingga kita akan merasa, contoh kayak kalau kita dengerin Kitaro, kemudian Zafin gitu, lagu Melayu gitu kan enak ya, gendangnya, kumpulan musik-musik. Nah, tapi menurut Salsia tadi, gimana orang mau melihat musik gitu ya. Nah, artinya kan tidak berperan saja di dalam sebuah pendengarannya saja, tapi mungkin penglihatannya juga. Ada nggak Pak orang yang kayak gitu? Ya ada, gitu ya. Dia menemukan sebuah, ya ibaratnya tuh di antara 1 sampai 100, 1000 mungkin 1 ya asal saya. Karena itu merupakan sebuah macam gifted ya, macam sebuah kelainan gitu, di mana dia bisa menemukan yang lain yang berbeda dari musik itu, yang bukan hanya dinikmati dengan suara, tapi bisa dilihat melalui matanya gitu kan. Ya, orang-orang yang mempunyai kelainan seperti itu, ya itu tadi, dia akan memaknai musik itu dengan cara yang berbeda gitu, dengan cara yang berlainan dengan orang lain. Apakah persepsinya akan berbeda dengan musik? Ya itu beda pasti. Dia akan lebih menghayati musiknya itu gitu. Dia akan lebih soul-nya itu, jiwanya kepada musik itu akan lebih mendalam gitu. Kalau orang normal, dia hanya mendengarkan musik hanya sebatas sesuatu simfoni yang didengarkan menjadi sebuah ketenangan atau kenyamanan. Tetapi kalau orang yang melihat musik dalam kacamata tadi ya, pokoknya gifted atau mungkin sixth sense atau mungkin punya kelainan gitu, dari antara 1 sampai 1000 orang tadi, sehingga dia memahami musik itu menjadi sebuah soul, jiwa, sebagai sesuatu yang lebih dari hanya sekedar mendengarkan, tetapi mendengarkan sebuah musik itu lebih dari seininya gitu, sehingga dia menghayati akan sebuah musik itu sendiri gitu. Nama penyakitnya apa, Salsa? Sinestesia. Sinestesia ya. Oke. Nah, yang disebut dengan sinestesia. Kamu punya saudara atau mungkin punya ini? Enggak, Pak. Cuma nanya aja. Oke. Jadi kalau kita lihat gitu ya, sinestesia itu kan merupakan kondisi neurologis di mana informasi dimaksudkan dapat merangsang salah satu indera dan memanipulasi yang lainnya gitu. Oke. Nah, sehingga orang-orang yang mengalami sinestesia ini tadi ya, dia akan konsul penyakitnya itu akan apa ya? Orang yang memiliki sinestesia ini biasanya dikenal dengan istilah sinestetes. Sinestetes ya, dikutip di banyak healthline gitu ya. Itu banyak yang mengatakan bahwa sinestesia dapat memberikan persepsi tentang dunia dimensi tambahan gitu. Nah, kemudian seperti merasakan bentuk geometrisnya bulat, tajam ataupun persegi. Nah, penyebabnya itu dapat terjadi karena faktor genetik. Nah, masing-masing dari panca indera akan merangsang untuk otak secara berbeda-beda. Nah, kondisi seperti ini, Bapak bilang tadi, Sylvia, itu adalah kondisi yang mengalami yang namanya gangguan gitu. Orang-orang yang memiliki sinestesia ini bisa memiliki tingkat ketertarikan tinggi antara otak dengan stimulus sensorisnya. Nah, sehingga dalam mengatasinya itu menggunakan obat-obatan psikodelik, atau kemudian disebut juga ada mesalin atau psilocybin ya, dapat meningkatkan dan menyebabkan sinestesia yang sifatnya sementara gitu ya. Apakah ini gangguan? Ya, itu tergantung dari sudut mana kita melihat sesuatu permasalahan tadi.
gitu ya. Jadi orang yang mengalami gangguan sinesia ini adalah orang yang tadi tuh ya faktor-faktor neurologis yang akan mempengaruhinya gitu. Oke, itu ya saya yang apakah ada orang seperti ini? Ada, dipengaruhi oleh apa? Gen neurologisnya yang bermasalah. Jadi melihat dimensi lain dari sesuatu benda itu yang berbeda dengan orang lain. Nah, kalau orang sinestesia tadi itu dalam memahami sesuatu akan berbeda dengan orang normal. Terus kalau kita berkelahi gara-gara itu, sudut pandangnya berbeda, kan nggak mungkin juga kan? Gitu. Nah itu dia, karena sudut pandang dimensinya itu berbeda di dalam memahami sesuatu objek yang dipersepsikannya tadi. Gitu. Bagus ya, Salsani, pengetahuannya bagus nih tentang orang-orang yang tadi mengalami gangguan tadi. Oke, bagus, Salsa. Pertanyaannya menarik sekali, luar biasa tentang kasus orang yang mengalami gangguan-gangguan tadi. Nah, makasih, Pak. Ya, ada yang lain yang bertanya? Salsa, selain Salsa ada? Nah, tadi Bapak udah jelaskan di sini bagaimana sebuah proses persepsi itu. Nampak ya? Nampak nggak nih slide Bapak? Nampak ya? Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Nah, sekarang kita lihat proses persepsi itu. Gitu. Nah, di sini ada kucing, contohnya Bapak ambilkan kucing gitu kan. Oke. A cat is perceived by orang. Oke, stimulus tadi. Oke. Maka orang tadi itu neural cause and correlate at the consciousness neural representation of a cat yang akan memaknai ada stimulus tadi. Berarti kucing type A di sini akan memancarkan melalui matanya. Nah, ini subjeknya kan, subjek sebelah sini a cat as perceived by an external observers, gitu ya. Kucing itu dipersepsikan dari orang yang melihat external observer, orang memahami. Maka apa yang dilihat oleh orang ini akan dibawakan ke otak, maka otak akan menilai. Oke, maka persepsi orang kepada ini juga akan berbeda gitu. Oh, ini kucingnya liar, oh ini kucingnya jinak nih. Itu akan berbeda. Itu tergantung bagaimana neural cause and correlation of the consciousness, bagaimana otak itu memaknai objek tadi itu gitu. Maka itu terjadi persepsi. Maka Bapak tadi bilang kan ada stimulus. Stimulus itu sejauh mana kedalaman seseorang dalam memahami ambang yang dipersepsikannya tadi. Maka itu alat indera. Nah, alat indera membawakan ke otak. Otak akan memaknai, menginterpretasi, mengorganisir sesuatu objek tadi. Maka apa yang dinilainya itu akan terhadap objek, itu akan mempengaruhi perilaku dia terhadap objek yang dipersepsikannya tadi. Gitu. Nah, maka proses persepsi dalam pendekatan yang berusaha menghubungkan tindakan dengan kejadian yang berlangsung di dalam tubuh manusia, terutama dalam otak dan susunan saraf tadi. Nah gitu, kayak Rizal. Maka kenapa kamu kelahi sama orang lain? Kenapa? Karena kamu mempersepsikan sesuatu berbeda dengan orang lain, terus kamu ego dengan pendapatmu sendiri dan tidak mau memahami sudut pandang orang lain terhadap sesuatu yang dipersepsikan sama gitu. Nah sehingga terjadilah di situ miscommunication, terjadilah sebuah di situ proses misunderstanding, terjadilah di situ misperception, sehingga kelahi, sehingga muncul sebuah perilaku yang berlawanan. Gitu. Padahal wajar-wajar saja dia mempunyai beda pendapat terhadap sesuatu, gitu ya. Pendekatan yang berusaha untuk itu. Nah, proses persepsi tadi dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami, gitu ya. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Itu ada penglihatan, pendengaran, peraba, sedangkan alat untuk memahami adalah kognisi atau kesadaran. Gitu. Terus kalau kita paksakan apa yang menjadi pemikiran kita pada orang lain, bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Orang itu kan sudah mempunyai cara berpikir sendiri, kognisinya, punya kesadaran sendiri terhadap sesuatu itu. Gitu. Terus kita paksain, ya mungkin otomatis kan muncul terjadi sebuah perkelahian kan. Kenapa? Karena kita nggak bisa paksakan apa yang kita pahami
dengan apa yang orang pahami gitu. Kenapa? Karena level cara memaknai informasi itu antara satu orang dengan orang lain berbeda. Gitu. Mas kasus Salsa tadi itu kita paksain dia cara nggak bisa karena dia punya perspektif yang berbeda gitu. Apalagi dia mengalami gangguan seperti itu. Oke, gelas saja dibilangnya itu adalah sesuatu yang ini gitu ya, yang berbeda, bukan gelas itu gitu ya. Ini bisa jadi orang-orang yang mengalami gangguan tadi itu, contoh ini gelas gitu ya, dia bilang enggak ini gitar katanya, bisa jadi. Kenapa? Karena dia tadi mengalami sesuatu yang proses yang mempunyai pemikiran dan pemahaman yang berbeda tentang objek yang dirangsangnya tadi. Gitu ya. Dalam pengertian psikologi, persepsi adalah proses mencari informasi untuk dipahami. Nah, alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan. Sedangkan alat untuk memahaminya adalah kognisi atau kesadaran. Itu tadi otak, cara kita memahami, memaknai sebuah informasi tadi. Oke, paham sampai di sini ya? Nah, kemudian di dalam sebuah stimulus yang berasal dari objek yang sama akan diberi makna berbeda oleh masing-masing individu. Oke, di sini ya. Oke, terjadi apa yang disebut persepsi selektif. Yakni kita memilih makna-makna tertentu atas suatu stimulus tadi. Bisa nggak kita paksain makna kita dengan makna orang lain? Ya nggak bisa. Gitu. Nah, gitu itu contohnya. Stimulus yang berasal dari objek yang sama akan diberi makna berbeda oleh masing-masing individu. Maka di awal kuliah tadi, Bapak jelaskan ini gambar apa. Semua orang akan mengatakan, oh ada yang bilang, nggak semua orang ya, ada yang bilang, oh gambar dua orang yang berhadapan. Oh ada namanya jam waktu pasir. Apakah bisa disamakan? Enggak bisa. Apakah mereka salah? Enggak juga salah. Nah, terjadi apa yang disebut dengan persepsi selektif. Gitu. Persepsi selektif itu yakni kita memilih makna-makna tertentu atas suatu stimulus. Gitu. Nah, Bapak minum dulu. Nah, contoh Bapak minum. Bagi kalian yang mungkin yang melihat, nggak sopan. Orang lagi ngomong minum, kami aja belum sarapan. Bisa jadi kalian mempersepsikannya begitu. Tapi orang yang mempersepsikan stimulus yang kalian Bapak minum gitu ya, Bapak tuh haus tuh dari tadi ngoceh aja, contoh kayak gitu. Nah, boleh positif, tergantung bagaimana mempersepsikannya. Contoh tadi ini. Kenapa begitu? Kenapa berbeda? Apakah berbeda itu salah? Enggak dong. Dalam agama diajarkan beda itu adalah rahmat kok. Gitu. Apakah kita harus samakan sesuatu dengan keinginan kita dengan orang lain? Enggak bisa juga. Gitu. Itu namanya egois. Nah, kita memahami perbedaan itu yang terpenting. Gitu. Apakah salah orang mengatakan bahwa ini adalah jam pasir? Salah enggak? Enggak, karena dia akan melihat dari sudut putihnya. Maka dia anggap itu adalah jam pasir. Betul enggak? Ya betul. Tapi apakah salah orang mengatakan bahwa itu adalah gambar orang? Enggak juga. Karena memang kalau dilihat dari background-nya adalah dua orang yang saling berhadapan. Gitu. Sehingga apakah salah? Enggak akan salah. Itu dari perspektif tadi. Bagaimana stimulus yang sama akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu. Nah, disitulah kita harus bisa memahami bahwa setiap pendapat kita, setiap rasa kita nggak perlu harus sama dengan orang lain, gitu. Bukan harus disamakan juga, gitu. Kenapa? Karena sudut pandang kita terhadap sesuatu berbeda. Paham sampai di sini ya, kayak Rizal ya? Sehingga nggak perlu kamu harus memaksakan sesuatu apa yang menjadi pikiran dan perasaan kamu pada orang lain. Kenapa? Karena orang lain mempunyai pikiran dan perasaan yang berbeda walaupun objeknya sama gitu. Oke, paham sampai di sini? Nah, maka ini terjadi karena bagian tertentu kita persepsikan sebagai penampilan dan bagian lain sebagai latar belakang. Gitu. Nah, contoh ini. Ini gambar apa? Coba Bapak tanya. Oke, Muhammad Nurkobi. Coba kasih pendapat kepada Bapak. Setiap orang Bapak tanya ya. Menurut Nurkobi, ini gambar apa? Kayaknya Pak, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa, soki aja. Nenek-nenek gitu. Nenek-nenek. Tengku Redinda, menurutnya gambar apa?
Tengku, suaranya di ini kan, di besar. Cewek, Pak. Cewek, oke. Dua orang Bapak tanya jawaban yang berbeda. Mariani, BR Purba, gambar apa? Oke, Mariani malah hilang dia. Salsa? Perempuan, Pak, lagi melihat ke samping. Oke, bagus. Oke, Kai Rijal? Ya sama Pak, perempuan lagi noleh. Oke, Mariani Purba tadi Bapak tanya? Ombak, Pak. Ombak. Oke. Siti? Perempuan, Pak. Perempuan. Aidil? Perempuan yang dilihat dari samping, Pak. Perempuan dilihat dari samping. Cemara? Perempuan, Pak. Perempuan. Wila? Perempuan, Pak. Andi? Kalau dilihat dari samping. Perempuan, Pak. Diana? Diana? Diana, Pak. Diana lihat perempuan, Pak. Perempuan. Saskia? Perempuan, Pak. Perempuan. Melia? Gambar landak, Pak. Gambar landak. Oke. Arina? Perempuan. Peber? Perempuan, Pak. Oke, perempuan. Semua yang kamera yang sudah aktif, Bapak udah tanya. Yang lain Bapak nggak nampak ya orangnya ya. Gitu ya, macam ngomong sama tembok aja. Oke. Semua yang aktif kameranya Bapak tanya. Oke. Jawabannya yang berbeda-beda. Ada yang bilang landa, ada yang bilang nenek-nenek, ada yang bilang gelombang, ada yang bilang perempuan. Oke. Itu yang disebut dengan persepsi. Apakah salah orang yang bilang ombak? Apakah salah yang bilang landa? Apakah salah yang bilang nenek-nenek? Apakah salah yang orang bilang adalah perempuan cantik yang memandang ke samping? Nah, itu dia persepsi. Artinya apa? Kalau ada stimulus, gambar ini adalah stimulusnya. Ini kan gambar nih, gambar stimulus yang sama. Tadi kan Bapak jelasin bahwa stimulus yang sama akan dipersepsikan orang yang berbeda. Terjadi karena bagian tertentu tadi ya di sini. Oke, stimulus yang berasal dari objek yang sama akan diberi makna berbeda oleh masing-masing individu. Nah, terjadi apa yang disebut dengan persepsi selektif. Yakni kita memilih makna-makna tertentu atas stimulus tadi. Itu. Ini yang bilang apa? Oke, ada bilang landa. Salah nggak bilang landa? Apa? Coba jelaskan. Di mana datang landanya? Itu, Pak, kan ada gambar hitam di dekat depan muka yang itu, Pak. Kan kayak landak tuh. Kayak landa. Apakah salah orang bilang gelombang? Oke, sebut alasannya apa? Itu, Pak, yang di belakangnya kan kayak gelombang gitu, Pak. Ini? Iya. Oke. Apakah orang salah bilang nenek? Coba jelasin. Kenapa dibilang nenek? Si Aidil. Itu saya, Pak. Apa ya? Kobi. Alasannya gini, Pak. Kayak nenek-nenek ngangkut jerami gitu, Pak. Ini dagunya yang udah peyot, ini mulutnya, bibirnya, ini hitam, ini hidungnya, ini matanya. Ya. Oke, ini. Oke, betul juga dikatakan ini adalah nenek-nenek, gelombang juga betul, landak juga betul. Apakah yang mengatakan cewek cantik mana? Cewek menghadap ke samping. Saya, Pak. Oke. Apa alasannya? Di mana datang cewek cantik? Yang hitam di atas itu rambutnya, Pak. Oke, ini rambutnya. Oke. Terus ujung yang runcing itu hidungnya. Di atasnya alis matanya. Oke, hidung runcing. Bulu matanya. Ini hidungnya. Ini bulu matanya. Ini dagunya. Ini shawl-nya. Shawl ya. Pakai orang dingin kan pakai shawl biasanya. Ini dadanya yang putih ini adalah kalungnya.
Oke, ini telinganya, ini dagunya. Oke, ini apanya, tutup kepalanya, dan ini adalah apa ya? Biasa kalau orang luar negeri kan suka pakai rendah-rendah gitu ya, untuk di atas kepalanya. Apakah dikatakan wanita cantik? Ya, iya, betul. Jadi apa yang kalian bilang ini adalah satu hal yang betul. Tetapi ya itu tadi, kita sebagai psikologi nanti kalau dalam memahami sebuah rangsangan itu nggak bisa langsung kita percaya. Coba dong lihat dari perspektif yang berbeda gitu. Coba dong lihat dari orang lain, dengerin pendapat satu dan pendapat yang lainnya. Jangan langsung ambil sebuah kesimpulan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Belum tentu. Kenapa? Karena keterbatasan indera kita memahami sesuatu itu berbeda. Karena tadi ada ambangnya. Gitu. Nah, contoh kayak gini. Coba. Apa yang kalian lihat di sini? Yang langsung terbesit. Oke. Kuda. Yang lain? Kuda, Pak. Kuda, Pak. Kuda, Pak. Kuda, Pak. Kuda. Kenapa? Di mana deh kudanya? Nah, ada yang punya pendapat lain nggak selain kuda? kalau Coba. dibalik jadi kata, Pak. Kalau dibalik jadi? Kata. Oke, ada yang lain punya pendapat? Yang mempunyai kemampuan untuk memahami lebih dalam? Saya lihat orang pakai kacamata, Pak. Orang pakai kacamata. Dari mana lihatnya? Cimara. Bayang-bayangan kuda nih kayak orang lagi pakai kacamata, pakai jas. Oke, ada yang lebih dalam lagi? Oke, nah itu tadi orang yang langsung merespon, oh gambar kuda Pak, gitu ya. Nah itu dia, hanya melihat sebagian langsung gitu. Padahal kalau diteliti, ya jadi gambar kata, gambar orang pakai jas gitu ya. Nah itu tadi, sejauh mana ambang penglihatan kita terhadap sebuah stimulus. Jadi kemampuan kita dalam memahami sebuah rangsangan itu beda-beda, Nona. Jangan pernah kita samakan. Ada orang yang teliti dalam memahami sesuatu. Ada orang yang melihat bagian besarnya saja. Ada orang yang detail melihat sesuatu. Selain gambar orang laki jas pakai kodok, kata gitu ya, selain kuda, apalagi yang bisa dilihat? Ada burung, Pak. Nah, lihat burung. Di mana tuh nampaknya tuh? Di kepala tuh, Pak. Di kepala kuda? Iya, Pak. Oke, lebih dalam lagi kan ambangnya tadi, ambang penglihatannya gitu. Nah, contoh ini lagi. Ini gambar apa? Ada orang yang baca buku, ada orang yang lagi pening. Oke. Ya, Pak. Yang lain? Kalau Aidil nih lebih cenderung melihat sesuatu lebih besar gitu kayaknya ya, gitu ya. Melihat ini gitu ya. Tapi yang kecil-kecilnya pasti nggak nampak sama dia. Ada kapal di bawah, Pak. Ada kapal di bawah. Oke, Ada terus? burung di atas kapal, Pak. Ada burung di atas kapal. Oke, terus? Tengkorak, Pak. Tengkorak. Dari mana lihat tengkoraknya itu, Mak? Lebih dalam lagi ya? Bukunya sebagai gigi-gigi tengkorak, Pak. Ada lagi? Lebih dalam lagi? Ambang penglihatannya? Bapak ingin ngajarin bahwa ya, kalau lihat dari gambar ini kan banyak sekali nih informasi-informasi yang kalian harus bisa maknai. Yang jelas ya ada apa? Ada 2 orang ya. Oke. Kemudian ada lagi yang lain yang punya makna terhadap sesuatu tadi. Ada 2 orang, satu lagi membaca, satu lagi pening gitu katanya tadi. Ada gambar tengkorak, ada kapal dan sebagainya. Gitu. Nih. Udah sering ya? Orang ini kakek. Banyak nih, Pak. Apa? Ada gambar orang main gitar. Oke, ada berapa orang? Ada orang di jendela, Pak. Ada berapa orang? Bapak tanya. Orangnya ada 3. Orangnya ada 5, Pak. Ada 2 5. orang. Ada 2. Macam mana? Ada bilang ada gambarnya 3, ada bilang 5, ada bilang 2. Ada gambar orang di jendela. Ada lagi nggak?
Botol, Pak. Ada bilang botol gitu. Ya, itu oke. Ya. Apakah itu semua betul? Ya, ini semuanya betul. Ini adalah gambar nenek-nenek. Ini gambar kakek-kakek. Ya, botak pala. Nah, ini ada orang yang lagi menyandang apa gitu. Ini lagi main gitar. Ini ada perempuan yang buka pintu. Ini ada apa jam pasir tadi tengah-tengahnya. Nah, kenapa ada orang yang bilang 5, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3? Salah nggak orang bilang tadi? Ya nggak salah sih, itu tergantung dari dia memahami tadi. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa mengapa orang bisa berbeda-beda saat mendapatkan stimulus objek yang sama. Alasannya kenapa tadi? Siti, kenapa dia beda-beda, Siti? Bapak udah cobakan tadi, kenapa dia beda-beda? Kenapa, Dil? Beda-beda dia. Mengapa orang bisa berbeda-beda saat mendapatkan stimuli objek yang sama? Jawabannya karena persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Apa faktornya? Ada, faktor personal. Persepsi bukan hanya ditentukan oleh jenis dan bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimuli tersebut, gitu ya. Orang yang memberikan respon terhadap stimuli tersebut. Selain ada faktor yang mempengaruhi persepsi tadi, ada selain objeknya, juga kepada karakteristik orang yang memberikan respon tersebut. Karakteristik kita beda-beda, ketajaman indera penglihatan kita beda-beda, ketajaman pengalaman kita beda-beda, gitu ya. Nah, sehingga persepsi bersifat selektif secara fungsional. Artinya, objek-objek yang mendapatkan tekanan dalam persepsi individu biasanya merupakan objek-objek yang memenuhi tujuan individu tersebut. Gitu. Yaitu yang bersifat selektif secara fungsional tadi. Jadi, objek-objek itu mendapat tekanan dalam persepsi individu biasanya merupakan objek-objek yang memenuhi tujuan individu tersebut. Jadi, kalau ada orang bilang tadi beda-beda, nah itu adalah sesuatu yang memang menjadi desakan dalam diri individu itu. Nah, berbagai cara menyusun stimuli dikenal dengan hukum Gestalt, artinya keseluruhan atau konfigurasi. Nah, ide dasarnya adalah bahwa stimuli dikelompokkan menjadi pola yang paling sederhana yang memiliki arti. Nah, prinsip utamanya adalah ada nama faktor kedekatan, persamaan, dan kelengkapan. Itu hukum Gestalt itu mengatakan begitu. Semakin banyak kesamaan, maka semakin orang itu akan mempersepsikan sama. Semakin dekat dia, maka otomatis akan mempengaruhi persepsi atau kelengkapannya. Gitu. Nah, proses tadi ya hukum Gestalt ya yang kita pahami tadi gitu. Kenapa orang mempunyai persepsi yang berbeda terhadap objek yang sama tadi. Itu bisa dijelaskan dari hukum Gestalt. Artinya melihat sesuatu keseluruhan atau konfigurasi. Ya, gitu. Itu paham tadi ya. Nah, kemudian proses persepsi sangat dipengaruhi oleh perhatian. Itu. Nah, persepsi itu kan tadi dipengaruhi oleh adanya sensasi, bagaimana stimulus rangsangan yang ada dari luar itu di lingkungan ditangkap oleh panca indera melalui sensoris motorik kita, kemudian melalui neurotransmitter kimia otak tadi itu membawakan ke otak, maka otak akan memaknai, otak akan menginterpretasi, mengorganisir informasi tadi, maka terjadilah sebuah memaknai informasi itu disebut dengan persepsi. Nah, persepsi itu, proses persepsi sangat dipengaruhi oleh adanya attention, perhatian. Gitu. Maka ada orang yang kadang-kadang nggak perlu nulis dia, tapi dia dengerin aja Bapak ngomong gitu. Tapi dia paham gitu. Nah, kenapa? Semakin dalam perhatian adalah proses mental ketika stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli yang lainnya itu melemah gitu. Kalau kalian dengerin Bapak ngomong gitu, Bapak jelasin dari tadi gitu ya, sehingga kalian memberikan perhatian yang fokus kepada Bapak pada saat menjelaskan tentang materi ini, maka yang lain itu akan kalian tiadakan. Mau dengar suara kayak di luar sana, mamanya masak kayak, bau apa kayak, tapi karena perhatian yang menonjol terhadap apa yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini, maka otomatis persepsinya, pemahamannya, memaknai informasinya juga akan semakin bagus gitu.
Tetapi kalau perhatiannya di saat Bapak menjelaskan ini tidak ada, malah tidur gitu ya. Dari 45 orang gitu, yang betul-betul memperhatikan Bapak itu mungkin cuman Bapak hilang ya sekitar 20 yang hidupin kameranya, Bapak hitung gitu ya, sekitar 15. Yang lainnya hidupkan, mematikan suaranya, kemudian mematikan kameranya, entah ada apa Anda, kemudian entah tidur apa Anda. Nah itu artinya tidak ada perhatian. Di saat Bapak menjelaskan materi ini, nanti Bapak tanya lagi, juga nggak akan ngerti. Kenapa? Karena dia tidak ada perhatian. Itu dia, proses persepsi itu. Jadi kalau seandainya ada orang cerita terhadap sebuah stimulus, tidak ada diperhatikan sebuah informasi itu, diabaikannya, terjadi nggak sebuah persepsi yang bagus? Enggak. Dia akan memaknai informasi itu kayak nggak penting gitu. Di saat kita mengatakan bahwa informasi itu tidak penting, maka persepsinya akan terjadi apa? Oke, tidak memaknai informasi dengan baik. Maka akhirnya dia tidak mengerti dan tidak paham dengan apa yang disampaikan atau terhadap indera yang terhadap stimulus yang ada ditangkap oleh panca indera, karena tidak adanya perhatian, attention, perhatian terhadap sesuatu gitu. Nah, itu tadi ya. Nah, maka berbagai stimulus yang di sekeliling kita saling bersaing untuk mendapatkan perhatian. Kita memilih stimuli apa yang akan kita dengar atau lihat. Kita pilih ini. Ini menunjukkan adanya perhatian yang selektif terhadap berbagai stimulus. Semakin kalian ada atensi, semakin kalian ada perhatian terhadap sesuatu yang lingkungan tadi itu, maka persepsi itu akan terbentuk dengan baik. Tapi kalau seandainya tidak ada perhatian, tidak mau, tidak dengar gitu ya, cuek gitu, tidak mau peduli gitu ya, semakin kalian memahami sebuah informasi rangsangan itu tidak akan baik. Maka selama itulah perilaku dan juga tidak akan dimaknai dengan positif, malah sebaliknya gitu ya. Nah, seperti contoh kelas ini yang aktif itu kameranya yang betul-betul perhatian sama Bapak, yaitu cuman mungkin sekitar 20 orang gitu. Yang lainnya tadi Bapak bilang mematikan kameranya, kemudian entah tidur entah ada dia, itu tandanya tidak adanya perhatian. Semoga enggak seperti itu ya, persepsi Bapak terbentuk gitu. Semoga enggak kayak gitu, semoga mendengarkan gitu. Nah, itu dia yang menjadi masalahnya. Ada perhatian tadi. Ada faktor situasional, faktor internal, yang akan mempengaruhi sebuah proses perhatian. Nah, faktor situasional apa? Gerakan, kontras, intensitas stimuli, novelty, kebaruannya ya, perulangan gitu ya. Untuk faktor situasional yang akan mempengaruhi sesuatu situasi gitu ya. Kalau semakin gerakannya bagus, contoh orang menari gitu ya, bahasa tubuh kalau ngomong gitu ya, gerakan gitu ya, semakin gerakannya bagus, lentur, enak dilihat. Contoh kalau kita menengok akrobat gitu ya, karena kita akan jadi terpukau gitu, karena gerakannya bagus. Kontras antara warna gitu ya, cocok warnanya gitu. Intensitas stimulus yang diberikan tinggi, rendah atau sedang, nah itu akan mempengaruhi perhatian kita. Novelty itu kan kebaruannya. Apakah informasi yang diberikan itu menarik apa enggak bagi saya gitu? Apakah informasi itu baru apa enggak gitu? Kalau seandainya sudah lama, udah biasa saya dengerin masalah kayak gitu tuh, nah, akhirnya kan kalau dianggap nggak penting, nggak baru, nggak ada satu hal yang menarik yang dikaji, maka biasanya orang akan cenderung untuk tidak memperhatikan. Nah, faktor situasional atau perulangan, Bapak itu ngomong itu aja terus. Dulu saya udah pernah coba bahas itu kok, tapi kok dengerin itu lagi. Karena dia nggak diulang-ulang itu aja, gitu, nggak penting. Itu dia. Nah, faktor biologis atau keadaan. Ya, ini ya faktor internalnya. Kayak sekarang nih belajar dengan Bapak. Bapak tanya di awal perkuliahan tadi, udah pada sarapan belum? Belum, Pak. Nah, di saat kalian mendengarkan materi Bapak tetapi kondisinya lapar, belum makan gitu ya, itu akan mempengaruhi persepsi, mempengaruhi atensi. Nah, itu faktor sosio-psikologis gitu ya. Nah, gitu, itu akan mempengaruhi yang akan di dalam diri individu tadi. Oke. Paham ya? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Faktor sosio-psikologis. Nah, ada pertanyaan yang mempengaruhinya? Tadi ada konsep diri, kondisi tentang diri, tadi sudah. Nah, bagaimana persepsi itu dipengaruhi? Tadi ya? Oke.
di sini tadi Bapak jelaskan seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada perhatian tadi? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, maka kalau kita pahami, kalau tidak ada pertanyaan ya, kalau kita melihat sesuatu dari Johari window ini ya, oke, the Johari model ini, orang lain tahu, saya tahu, maka dia terbuka dia. Orang lain tahu, saya tidak tahu, maka dia buta. Orang lain tidak tahu, saya tahu, maka dia tersembunyi. Gitu ya. Orang lain tidak tahu, saya tidak tahu, maka tidak diketahui. Itu Johari window. Maka dalam sebuah proses, sebuah kehidupan kita ini, maka orang lain tahu, saya tahu, maka dia sifatnya akan terbuka. Oke. Nah, orang lain tidak tahu, saya tahu, itu tersembunyi dia. Gitu. Oke. Orang lain tidak tahu, saya tidak tahu, maka tidak diketahui. Orang lain tahu, saya tidak tahu, maka dia buta. Itu biasanya dalam memahami persepsi tadi. Oke, ya tadi ya. Ada pertanyaan? Ini Johari window, adanya perhatian tadi. Jadi apa yang sudah Bapak jelaskan ini, ya sudah paham ya? Apa itu persepsi? Nah itu. Jadi di buku ini di halaman 222 itu, oke, itu dijelaskan juga ada persepsi ambang batas tadi udah Bapak jelaskan, kemudian dibaca lagi, kemudian pasangan sensoris tadi udah Bapak jelaskan, di sini adaptasi sistem visual nanti tinggal baca aja di sini lagi. Apa itu persepsi? Nanti materi semuanya ini akan Bapak kasih di PPT-nya di grup ya, di e-learning. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nanti silakan baca dari halaman 22 sampai 286 gitu ya. Sebelum kita masuk kepada kesadaran. Oke, ini ada pertanyaan di ini, Pak, mohon maaf izin baterai laptopnya mau habis. Oh, Meli ya. Oke. Ada pertanyaan, Peber? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Yang lain ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sekian terlebih dahulu. Materi kita tentang persepsi. Jadi ada persepsi, ada sensasi, kita udah bahas apa itu sensasi, apa itu persepsi, kemudian persepsi itu adanya perhatian, gitu ya. Nah, sehingga dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini kita bisa paham bahwa perilaku kita sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara kita memahami tentang sesuatu stimulus atau rangsangan yang ada di luar diri kita, gitu. Keperbedaan kita dalam memahami sesuatu informasi atau memaknai sebuah informasi, itu adalah sesuatu hal yang tidaklah sesuatu hal yang perlu kita jadi perkelahian atau mungkin misunderstanding, miscommunication gitu ya. Tapi dengan adanya cara berpikir yang berbeda terhadap sesuatu, ya situlah kita bisa memaknai sesuatu dengan lebih dalam gitu ya. Karena cara kita memahami sesuatu itu akan berbeda dengan orang lain gitu ya. Nah, keperbedaan itulah adalah sebagai rahmat sebenarnya untuk menyempurnakan sesuatu yang kita mungkin tidak tahu tadi gitu. Gitu ya, paham ya? Oke. Gitu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.